perlu kita garis bawahi bahwa ketika terjadi pandemi ini sebetulnya perekonomian seluruh penjuru dunia itu terpukul gitu. Ya. Sebagaimana tadi disampaikan pada waktu prolog oleh moderator, perekonomian negara maju itu ada yang mengalami yang mengalami pertumbuhan minus mencapai 40%, ya, itu adalah Singapura, kemudian Amerika minus 30%, ya, kemudian Uni Eropa juga mengalami minus 10% dan juga Jerman gitu. Nah, ketika terjadi pandemik, kita juga terpukul akibat pandemik itu. Kita ekonomi minus 5,34% gitu. Jadi itu kuartal kedua ya. Kemudian kuartal ketiganya kita minus 2,97%. Jadi seakan-akan kecil ini ya, kecil minusnya. Kenapa kita bisa kecil minusnya, tidak sebesar negara-negara besar itu? Ini sebetulnya mengkonfirmasi bahwa ekonomi kita ini adalah ekonomi sektor primer sebetulnya. Yakni ekonomi yang dibangun berbasiskan kepada sumber daya alam, ya, pertanian. Sedangkan COVID itu menghantam sektor-sektor tersier, sektor-sektor sekunder dan sektor-sektor tersier gitu. Ya, jadi negara-negara industri maju, negara-negara yang industrinya berbasiskan kepada jasa dan juga jasa keuangan itu yang terpukul gitu. Seperti Singapura. Singapura itu kan minus 4,2%. Nah, jadi itu yang menjelaskan ekonomi kita belum bisa dikatakan sebagai perekonomian negara maju, gitu. Minus 2,97%, gitu. Nah, yang menarik adalah sebelum terjadi pandemik, sebelum pandemik menghantam kita, ya, perekonomian kita sebetulnya sudah tertatih-tatih, gitu. Ya, di kuartal pertama ekonomi kita itu sudah tumbuh 2,9 plus, jadi nggak nyampe 3%. Kuartal terakhir tahun 2019 itu juga hanya sekitar 4%, ya 4,9%, nggak nyampe 5%. Artinya kinerja perekonomian kita ini memang sudah buruk sebelum pandemi itu tiba. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa kinerja perekonomian kita sepanjang rezim Jokowi ini selama 5 tahun periode pertama itu tidak pernah tercapai target perekonomian, nggak pernah tercapai. Ya. Jadi apa yang disebut dengan rencana pembangunan jangka menengah dengan target pertumbuhan ekonomi 7% tidak tercapai. Ya. Tahun 2015 beliau pernah mengatakan bahwa kita akan mengalami perekonomian yang meroket gitu ya. Ekonomi kita meroket. Gitu. Justru kemudian pada tahun 2015 itu ekonomi kita nggak nyampe 5% tumbuh. Jadi presiden yang sepanjang masa jabatannya itu tidak pernah mencapai target perekonomian, itulah Jokowi. Jadi ada masalah kepemimpinan sebelum datangnya pandemi. Nah, ketika datang pandemik ini, kita tahu semua bagaimana langkah-langkah politik, kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pencegahan supaya kemudian kita tidak masuk corona ini ke kita gitu. Ya, kita tahu bagaimana di awal pemerintah begitu abai ya. Dikembangkan statement-statement yang sebetulnya menunjukkan pemerintah itu abai gitu. Ya. Jokowi bilang ya, kita ini kalau misal nanti COVID masuk ke Indonesia dan kita menjadi pandemik gitu, maka saya akan menjadi panglima yang terdepan yang menyatakan perang terhadap corona, kan gitu. Ya, kemudian menteri-menteri juga mengatakan bahwa kita ini anti terhadap pandemi karena memang kita ini masyarakat yang rajin minum jamu gitu sehingga antibodi kita kuat. Ya, terus kemudian menteri yang lain bilang bahwa corona itu nggak akan masuk ke Indonesia. Ya, karena memang di Indonesia itu susah izin masuknya. Jadi dikembangkan statement-statement yang menunjukkan bahwa pemerintah itu tidak serius untuk mencegah masuknya corona ke kita. Sehingga ketidakseriusan pemerintah ini juga kemudian berkembang ke masyarakat. Gitu. Di masyarakat kan berkembang itu di awal-awal itu statement ya, kita jangankan corona ya, kapal selam kita makan, jangankan corona, tongseng kita makan gitu. Ya, ganjel rel kita makan gitu.
Akhirnya kemudian masyarakat abai, dan kita tahu bagaimana kemudian dampaknya begitu. Bulan Maret kita dinyatakan pertama kali kena ada kasus yang positif, ya hari ini kemudian luar biasa. Bahkan sudah banyak negara yang melockdown Indonesia. Ada 50 lebih negara yang melockdown kita itu. Teman-teman sekalian, begitu kemudian pandemik ini menjadi parah di kita, maka pemerintah tidak belajar dari kesalahan di awal yang salah dalam melakukan penanganan terhadap pencegahan pandemik. Memang ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan, tapi kebijakan dilakukan itu adalah kebijakan ekonomi politik yang mengatasi dampak pandemiknya, dampak coronanya, bukan langsung kepada sumber penyakitnya. Jika sumber penyakitnya itu adalah COVID-nya, virusnya itu, maka mestinya kebijakan diarahkan kepada kesehatan. Ya, melakukan serangkaian riset supaya kemudian berkembang, supaya kita bisa berhasil menemukan misalnya vaksin gitu, sehingga kemudian kita bisa mandiri mengobati masyarakat secara mandiri tanpa kemudian mengimpor vaksin seperti hari ini. Gitu. Tapi itu tidak dilakukan. Dari sekitar 800 triliun anggaran COVID yang dialokasikan oleh APBN itu hanya sekitar 50 triliun untuk alokasi kesehatan. Ya. Sisanya adalah untuk penanganan dampaknya, ya, dampak ekonominya. Ya. Terus kemudian subsidi sosialnya yang itu dikorupsi oleh Menteri Julian itu, Menteri kader PDIP itu. Ya. Tapi hanya 50% alokasi dari dana COVID yang senilai 80 triliun itu yang dialokasikan untuk penanganan COVID. Gitu. Jadi ini luar biasa. Akhirnya apa ya? Tidak pernah terselesaikan masalah itu. Gitu. Halo, Mas? Videonya off ya? Ya, Ustaz. Videonya off sepertinya, karena silakan Ustaz. Mungkin videonya bisa di-on kan? Iya. Oke. Ya, saya silakan Ustaz. Tafadhal. Jadi begitu dampak dari pandemik ini sangat terasa secara perekonomian, maka langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu bukan kemudian memperbaiki kesalahan di awal, yakni melakukan lockdown yang menghentikan pergerakan manusia, justru kemudian mengatasi dampak, yakni dampak ekonominya, gitu. Yang memberikan subsidi pajak, ya, kemudian memberikan santunan-santunan sosial, gitu. Dan kita terbukti sampai hari ini tidak efektif. Ya, kita tahu hari ini kita masih menjadi negara yang pandemik yang luar biasa di seluruh dunia. Itu Cina saja negara yang pertama kali terkena pandemik itu sudah bebas, mereka sudah selesai, kita belum. Ya. Nah, jadi catatan yang pertama itu adalah terkait dengan buruknya kinerja perekonomian, terus kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang tidak langsung menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Datangnya COVID ini membuka bobroknya kinerja pemerintah. Berikutnya adalah yang kita ketahui bersama terkait dengan hutang pemerintah. Ini semua orang mengetahui ini. Ya. Saya barusan sempat melihat ternyata hutang pemerintah pada bulan Oktober itu sudah mencapai 6.000 triliun. Ya, 6.000 triliun. Di awal pemerintahan Jokowi tahun 2014 itu, ya, pemerintah Jokowi mewarisi hutang dari SBY sebesar 2.600 triliun. Sedangkan hari ini hutang Jokowi itu sudah 6.000 triliun. Artinya selama 6 tahun Jokowi menjadi presiden sudah berhasil menumpuk hutang sebesar 3.400 triliun itu. Kalau kita hitung jumlah hari Jokowi berkuasa semenjak dia dilantik periode pertama tahun 2014 tanggal 20 Oktober ya, sampai hari ini sekarang kita tanggal 26 Desember tahun 2020 ini,
Maka jumlah hari Jokowi berkuasa itu paling sekitar 2.256 hari. Sedangkan hutang Jokowi itu mencapai 3.400 triliun. Artinya Jokowi berhutang setiap hari 1 triliun lebih, 1,5 triliun lebih gitu. 1,5 triliun lebih yang nanti akan diwarisi kepada presiden berikutnya, tentunya untuk dilunasi oleh pajak yang harus kita bayarkan gitu. Nah, jadi setidaknya di dua catatan besar saya terkait dengan lapor merah kinerja perekonomian rezim Jokowi ini. Terus kemudian berikutnya apa yang harus kita lakukan, kan gitu, supaya kemudian krisis yang memang sudah multidimensi di segala sisi ini, terutama kinerja perekonomian yang memang sudah buruk ya, dari awalnya, ya, bahkan berbagai macam model perekonomian sudah diterapkan di kita dan ternyata gagal membuat kita menjadi sejahtera gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Agung tadi, ya. Satu-satunya solusi bagi kita hari ini adalah kita menerapkan sistem Islam, sistem ekonomi syariah secara kafah. Ya, sistem perekonomian syariah secara kafah tidak sebagaimana yang kita pahami kalau misalnya di sini ada mahasiswa yang jurusan ekonomi syariah gitu ya. Biasanya kalau di kampus itu belajar ekonomi syariah kan ekonomi yang minus riba ya. Terus kemudian zakat, infak, sedekah. Nah, tapi ekonomi sebuah sistem perekonomian yang setidaknya ia dibangun oleh 4 basis utama. Yang pertama adalah perekonomian yang dibangun atas sistem mata uang emas dan perak. Jadi sistem mata uang yang ideal bukan sistem mata uang kertas yang memang sangat riskan terhadap inflasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah membagi kepemilikan pada tempatnya. Ada perekonomian negara, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan individu, ada kepemilikan negara. Saat ini, ya sebagaimana tadi dikatakan oleh Mas Agung, dengan adanya undang-undang yang meliberalisasi segala kepemilikan, maka kepemilikan itu menumpuk di individu, menumpuk di sektor swasta. Akibatnya apa? Beberapa orang kaya luar biasa, sedangkan masyarakat pada umumnya miskin. Ya, tahun 2018 kalau nggak salah Menteri Keuangan pernah merilis 4 orang terkaya di Indonesia itu menguasai 100 juta kekayaan masyarakat. Gitu. Jadi luar biasa ketimpangan di Indonesia ini. Akibat apa? Akibat kepemilikan. Gitu. Ya. Itu yang ketiga. Berikutnya adalah dalam sistem Islam itu tidak mentolerir yang namanya sistem perekonomian ribawi. Ya. Jadi pasar-pasar modal, pasar-pasar uang, perbankan itu merupakan malapetaka perekonomian yang senantiasa menimbulkan krisis secara berkala itu. Ya, kita mengalami krisis kalau dalam riset Bank Dunia itu setidaknya 8 tahun sekali. Dalam berbagai macam publikasi 4 tahun sekali kita mengalami krisis. Gitu. Jadi kita berekonomi untuk krisis. Ketika kemudian krisis itu dicarikan solusinya, ya terus kemudian keluar teori baru, pasti akan datang musibah lagi, krisis lagi. Gitu. Maka kita harus menerapkan sistem perekonomian yang bebas krisis, ya, yakni kita menghilangkan salah satu penyebab krisis itu, yakni sektor non real itu, ya, sektor perbankan. Itu yang ketiga. Yang terakhir adalah dengan menerapkan sistem ekonomi politik Islam. Politik ekonomi Islam itu adalah jaminan pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu warga negara, sekaligus pada saat yang sama berupaya untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier mereka. Gitu. Nah, dengan cara seperti ini, maka insya Allah seluruh individu masyarakat, tiap-tiap kepala individu masyarakat itu bisa terpenuhi kebutuhan mereka. Kalau hari ini orientasi ekonomi itu adalah mencapai pertumbuhan, bagaimana semaksimal mungkin PDB, ya, produk domestik bruto itu diakumulasi, tidak peduli kemudian di mana kesejahteraan ekonomi menumpuk. Tapi ke dalam perekonomian Islam diperhatikan indikator-indikator yang lebih mikro. Jadi tiap-tiap individu warga negara itu diperhatikan kesejahteraan mereka. Dipastikan tidak ada satupun masyarakat yang tidak
mendapatkan hasil-hasil perekonomian gitu. Mungkin itu Mas Ali Akbar. Ya, siap.